Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan mereka semua panjang umur, sehat afiat, dan semua jamaah hadirin yang begitu senang malam hari ini. Saya lihat semuanya senang. Bapak-bapak senang, ibu-ibu juga senang, anak-anak apalagi. Saking senangnya kita lihat anak-anak sampai saya ngomong mereka ngomong juga. Saking senangnya Bu. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Berkah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini kita duduk bersama, berzikir, bersolawat, membaca riwayat singkat dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut majelis Maulid. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya mengenalkan kita lebih dekat siapa Nabi kita Muhammad SAW. Pengajian seperti ini mengenalkan kita kepada Rasulullah. Hadirin hadirat, kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Kita tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah. Kita tidak pernah duduk secara langsung dengan Rasulullah. Kita tidak pernah melihat secara langsung Rasulullah. Namun kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah. Dan bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Maka majelis inilah majelis mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar kita mengenal lebih dekat Nabi Muhammad. Setelah itu hasilnya tumbuh rasa cinta kita pada Nabi Muhammad, dan kita mau mengikuti Nabi Muhammad. Kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Toh bagaimana kita bisa meneladani sifat mulia Nabi kalau kita tidak tahu apa sifat mulia Nabi? Bagaimana kita bisa meneladani akhlak Nabi kalau kita tidak kenal siapa Nabi kita Muhammad? Tadi sudah disampaikan oleh guru kita nasihat kepada kita semua tentang kisah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah apa? Ayo mari sama-sama dari majelis maulid ini kita teladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kita bisa lihat banyak ayat Al-Qur'an. Isinya adalah isyarah, petunjuk untuk kita. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya katakanlah, jika kamu cinta pada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, kamu akan dicintai oleh Allah. Ayat lain Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah bahwa ini jalanku, aku mengajak orang ke jalan Allah dengan mata hati aku dan siapa yang mau mengikuti. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah dijadikan di dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Ini ayat-ayat ini menunjukkan supaya kita mengikuti Nabi, meneladani Nabi yang isinya isyarat petunjuk. Seakan-akan Allah menyatakan kepada kita, tidak ada jalan yang indah, tidak ada jalan yang baik, tidak ada jalan yang patut kita ikuti kecuali jalannya Nabi kita Muhammad. Jadi jangan cari jalan yang lain. Sayangnya anak-anak kita sekarang tergiur dengan jalan yang lain, jalannya artis. Anak muda kita jalannya penyanyi Korea diikuti. Bukan jalannya Rasulullah, bukan akhlaknya Nabi, bukan sifat mulia yang diajarkan Nabi. Dan mohon maaf, demi Allah saya bersumpah,
Mereka yang diidolakan anak-anak kita nanti di hari kiamat tidak akan bisa menolong kita. Satu-satunya di hari kiamat yang bisa menolong kita yang menyebut nama kita, ya ummati ummati, wahai umatku wahai umatku. Hanya Nabi kita Muhammad yang pantas kita cintai, yang pantas kita idolakan, yang pantas kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Makanya saya pesan pada jamaah semua yang hadir maupun yang menyimak, mari mulai sekarang satu aja, pakaikan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita pakaian akhlak Rasulullah. Mohon maaf saya sebut kata pakaian. Kata pakaian ini kiasan, bukan pakaian ini jubah, sorban, bukan. Kan nggak mungkin bapak pakaiin istri bapak imamah sorban, kan nggak mungkin. Kata ini kiasan, artinya pakaian bimbing, ajarkan anak-anak kita, keluarga kita mempraktekkan akhlak Nabi kita Muhammad. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin hidup bahagia, mari kita pakaikan mereka pakaian akhlak Rasulullah. Karena satu-satunya jalan yang menyelamatkan, satu-satunya yang memberi kebahagiaan dunia akhirat adalah kita mengikuti Nabi Muhammad. Dan saya sebut bukan ramalan ya, tapi coba kita sama-sama cek bersama. Saya sebutkan, nanti lihat terjadi apa enggak terjadi. Kalau orang tidak mau memakaikan dirinya pakaian akhlak Rasulullah, ada kehancuran yang terjadi. Pertama, istihanah fil huquq. Orang-orang itu akan mempermainkan hak. Orang kalau tidak mau berakhlak seperti akhlak Nabi, mereka akan mempermainkan hak. Berapa banyak orang mempermainkan hak Allah? Sholat 5 waktu dilalaikan. Berapa banyak orang yang siang hari Ramadan sengaja tidak berpuasa, terang-terangan, muslim, mukmin, tanpa uzur dia tidak puasa. Ini namanya apa? Mempermainkan hak Allah. Kalau kita sebut tidak ada akhlak. Berapa banyak yang mempermainkan hak hamba Allah? Anak yang mempermainkan hak orang tua. Berapa banyak orang tua yang menangis karena ulah anaknya? Orang tua yang mempermainkan hak anak, suami yang mempermainkan hak istri, istri mempermainkan hak suami. Dan ini banyak terjadi, sering kita mendengar keluhan-keluhan. Sebabnya hak ini dipermainkan karena kita tidak mengamalkan akhlak. Mohon maaf saya sebutkan, Bapak Ibu yang punya anak masih kecil, nyium anak aja itu haknya anak loh. Rasulullah cium cucunya Al Hasan wal Husain, peluk cucunya Al Hasan wal Husain. Berapa banyak orang tua kita sekarang nggak mau meluk anaknya, nggak mau nyium anaknya. Lihat Nabi SAW sampai lagi sholat sujudnya lama, sahabat berpikir Nabi itu meninggal dunia. Gak lama Nabi bangun dari sujudnya, menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai sholat Rasulullah bertanya, ata'ajabuna min tuli sujudi, apa kalian bingung dengan panjangnya sujud saya? Iya ya Rasulullah, kenapa panjang sujudnya? Kata Rasulullah, ja'anil Husain, waktu saya sujud datang ke atas pundak saya Al Husain, cucu saya nggak bangun, saya takut bangun saya menyakiti dia. Akhlaknya Nabi luar biasa sama anak cucunya. Kita lihat coba, sampai Nabi itu lagi sholat menggendong cucunya Umamah. Kita kalau ngaji fikih sama kiai sama ulama pasti tahu masalah itu. Tapi mohon maaf, kalau orang kita nggak mau ngaji, senangnya debat, senangnya nyalin orang, ngelihat ada bapak-bapak sholat sambil gendong anaknya, langsung protes, apaan nih sholat sambil gendong anak? Karena nggak ngaji Pak Bu. Tapi kalau ngaji tahu, oh Rasulullah pernah menggendong cucunya yang bernama Umamah. Ya boleh Pak Bu, kita gendong anak kita lagi sholat selagi anak kita bersih, suci, tidak membawa najis. Lihat akhlak yang diajarkan Nabi, haknya anak. Sampai Nabi pernah tidur, cucunya Al Hasan datang tiduran di dada Nabi sampai ngompol, pipis di dada Nabi. Apa Nabi marah? Enggak. Sampai Sayyidina Anas bin Malik mau mengangkat cucunya, kata Nabi, la amatadri man ada ibni hada faqad adani. Apa kamu tidak tahu siapa yang nyakitin cucu saya, nyakitin saya, kata Rasulullah.
mempermainkan akhlak. Kadang bapak-bapak mau kerja udah pakai bajunya bagus, rapi. Istrinya bilang, Pak tolong dong Pak, saya mau masakin masakan buat sarapan. Bapak gendong dulu anak. Digendong sama bapaknya, anaknya muntah, gumu di bajunya. Bohong kalau nggak suaminya ngambek marah. Ibu sih, lagian orang mau kerja suruh gendong anak, begitu ya. Itu kita Pak Bu, ini lihat Rasulullah. Cucunya ngompol nggak marah. Makanya mohon maaf saya sampaikan pesan dari Maulid Nabi Muhammad. Kita yang punya anak jangan pernah marah sama anak kita. Tidak ada hasilnya marah sama anak. Tidak ada manfaatnya marah sama anak, nggak ada. Malah anak kita semakin jauh. Saya mau tanya sama jamaah yang hadir, kita kalau marah-marah suaranya kencang apa pelan? Biarpun anaknya dekat, kencang apa pelan? Itu namanya kita jauh, cinta kita, amal kita jauh. Karena orang yang teriak itu kan buat yang jauh. Kalau orangnya dekat, kita teriak nggak? Kalau kita cinta sama anak kita, kecintaan kita dekat. Kadang-kadang bahasa yang kecil aja itu masuk ke dalam hati. Kadang-kadang nggak pakai bahasa, nggak pakai ucapan. Anak kita itu udah langsung menerima pesan dari hati kita. Cuman kita mandang aja, anak kita udah nerima. Tapi mohon maaf, kalau kita teriak-teriak, marah-marah, semakin jauh, semakin jauh. Makanya kayak suami marah sama istri, teriak-teriak. Mohon maaf Bu, itu namanya suami kita nggak cinta sama kita, jauh cintanya. Sama begitu juga sebaliknya Pak, kalau istri kita marah-marah, teriak-teriak sama kita, itu semakin jauh cintanya. Karena kalau cintanya dekat itu pasti nggak teriak. Kadang-kadang tanpa bahasa cinta itu akan tersampaikan tanpa ucapan. Tapi kita apa? Pilih jalan. Kita teriak, kita bentak anak, Masya Allah. Makanya mohon maaf, ini haknya anak. Saya sebut lagi ya, haknya ayah, haknya ibu. Anak tuh cium tangan. Anak tuh cium tangan, ajari Pak, ajari ibu, anak kita cium tangan. Kalau bapak ingin, ibu ingin anak bapak dan ibu jadi anak yang soleh, solehah, sejak mereka kecil, ajarkan mereka cium tangan. Sekarang berapa banyak anak kita kalau nggak disuruh nggak mau cium tangan, kalau nggak diajarkan nggak mau cium tangan. Kadang-kadang ada anak cium tangan orang tua setahun sekali, cuma lebaran doang. Ada. Makanya orang-orang soleh itu ketika mendidik anak mereka nggak dengan ucapan, hei nak, saya ayah kamu, kamu hormatin saya. Hei nak, saya ibu kamu, kamu hormatin saya. Enggak. Dengan praktek, dengan sekedar anak cium tangan, maka akan tumbuh dalam hati anak itu rasa penghormatan pada orang tuanya. Ini ajaran orang soleh. Didikan mereka orang-orang yang mulia. Saya mengajak, ayo kita pengen punya anak soleh solehah. Dari mulai kecil mereka kita ajarkan akhlak yang mulia. Makanya yang pertama kegagalan kalau kita tidak mengamalkan akhlak, orang-orang itu akan mempermainkan hak. Kedua, ta'assuban fil ara, orang-orang itu akan fanatik buta dengan pendapat. Orang kalau tidak berakhlak dia fanatik. Oh kata guru saya, oh kata ustadz saya, seakan-akan yang lain salah semuanya. Saya lihat ada video di YouTube, ada orang berbicara, bukan kiai, bukan ustadz, berbicara tentang agama, seakan-akan agama Islamnya yang benar, yang lain salah semua. Ini bahaya loh. Ini menimbulkan kegaduhan. Karena orang kalau dia mengamalkan akhlak Nabi, dia pasti akan menghargai pendapat. Dia pasti akan menghormati pendapat. Kayak kita tinggal di kompleks ini kan orang banyak pendapat, perbedaannya. Betul apa salah saya ngomong? Kita yang cinta maulid, senang maulid, kita hormatin. Yang gak suka maulid silakan. Enggak kita katakan, wah yang gak suka maulid gak cinta Nabi. Enggak. Jangan kita katakan seperti itu, biarkan. Kita yang baca kunut dalam sholat, alhamdulillah doa. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Yang gak baca kunut ya udah. Perbedaan wajar, tapi jangan sampai perpecahan. Yang membawa kita pada perpecahan itu fanatik. Fanatik. Bahkan ada orang sebagian merasa dirinya paling benar. Saya ketemu bapak-bapak nanya, Bib, ini hukumnya apa? Saya sebutin ayat Al-Quran, saya sebutin hadis Nabi. Begini Pak, menurut Allah, menurut Rasul, bukan menurut saya. Tiba-tiba dia ngomong gini, Bib, kalau menurut saya emang gak begitu, Bib.
Lah Allah dilawan, Nabi Muhammad dilawan. Nah, ini bahaya loh. Makanya jangan sampai kita fanatik. Nih saya sebut ya, mohon maaf anak muda yang sekolahnya tawuran, fanatik. Yang supporter bola tawuran, fanatik. Karena cinta boleh, idola boleh, tapi jangan sampai menyampingkan akhlak. Kalau kita menyampingkan akhlak, rusak. Coba ada satu artis datang ke sini. Ini majelis maulid, satu artis datang. Semua yang cinta sama artis, yang fanatik sama artis direbutin. Kalau itu artis punya jenggot, mungkin dicabutin jenggotnya satu-satu. Sambil tadi ditunjukin jenggot artis. Kalau kita nggak punya akhlak begitu Pak Bu. Tapi alhamdulillah majelis ini majelis akhlak. Mau kita idola sama siapapun datang ke sini kita hormati. Nggak ada yang berebutan. Betul apa salah? Itu akhlak. Akhlak membawa pada keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengamalkan akhlak, membawa pada keburukan. Yang ketiga, kalau orang tidak mengamalkan akhlak, tarafu'an linnufus, orang-orang itu akan sombong. Berapa banyak orang yang sombong dengan hartanya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekuasaannya. Padahal tidak ada alasan untuk kita sombong. Apa yang mau disombongkan? Kita semua kembali ke dalam kubur, dimakan cacing dan belatung. Apa yang mesti disombongkan? Yang sekarang sombong muda akan tua, yang sombong sehat bisa sakit, yang sombong kaya bisa miskin, yang sombong banyak uang akan habis, yang sombong dengan jabatannya bisa turun, yang sombong dengan kekuasaannya bisa jatuh, yang sombong dengan ilmunya hakikatnya tidak punya ilmu. Karena orang punya ilmu akan rendah hati, tawadhu. Jadi gak ada alasan untuk kita sombong. Orang-orang itu sekarang sombong. Kalau lihat di YouTube, Masya Allah, orang pamer, ini rumah saya megah, ini mobil saya, berjejer mobilnya. Padahal kreditnya belum lunas semua itu, masih banyak tunggakannya. Tapi karena apa? Karena kesombong, menyampingkan akhlak. Terakhir yang keempat, kalau orang tidak berakhlak, maka yang rusak apa? Fasad fil muamalah, rusak muamalah sama masyarakat. Saya di sini cuma ingin menyampaikan pesan. Mari dari Maulid Nabi kita pakaikan diri kita pakaian akhlak. Jangan sampai rusak muamalah. Coba nih kita yang satu komplek bertetangga, luar biasa nih kalau kita muamalah baik, enak, rukun. Coba kalau muamalah sama tetangga nggak baik, sama tetangga jahat, rusak. Makanya saya mau mengajak nih. Ini kurang lebih jamaah yang hadir 3.000 orang ini. Kurang lebih Pak Abu, kurangnya lebih banyak. Ini sebelah kanan 1.000, sebelah kiri 1.000, ibu-ibu, Masya Allah sampai ke belakang 1.000. Oh saya lupa di masjid juga ada 1.000 juga. Banyak berarti. Nih kalau kita nih semua yang hadir, coba kita pulang, kita bawa akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan sama tetangga, sama sahabat, sama kerabat. Masya Allah, indah. Ini satu komplek kita, satu komplek aja kita amalkan akhlak Nabi, indah. Seakan-akan kita hidup di komplek surga sebelum masuk surga. Nggak ada yang berprasangka buruk, nggak ada yang pendendam, nggak ada yang pembenci. Tetangga sama tetangga saling bantu, saling menolong, indah. Ini saya sebut, mohon maaf, andai tidak mau semua, karena saya dengar semuanya tidak mendengarkan saya. Ada sebagian ngobrol, saya ceramah juga kagak didengerin. Ada sebagian yang main handphone. Setengah dah yang hadir, setengah yang hadir malam hari ini. Kita pulang bawa akhlak setengah, 1:2 mengamalkan akhlak. Apa tidak ada perubahan? Dari sebegini banyak, setengah yang hadir kita pulang bawa akhlak Rasulullah kita praktekkan. Bohong kalau Allah tidak jadikan perubahan dalam lingkungan kita. Saya sebut cerita. Dulu ada Malik bin Dinar, ulama, soleh, cuman miskin. Saking miskinnya sampai rumahnya kecil, temboknya retak-retak, bolong-bolong. Punya tetangga orang Yahudi jahat. Saking jahatnya sampai kotoran kamar mandinya sengaja dialirkan ke rumahnya Malik bin Dinar. Tapi Malik bin Dinar tidak pernah marah. Malik bin Dinar tidak pernah membentak, marah atau mengamuk. Tiap hari Malik bin Dinar hanya membersihkan najisnya. Bayangkan akhlak sama non muslim loh ini.
Datang orang Yahudi setelah bertahun-tahun sampai capek sendiri. Orang Yahudi ini capek sendiri, lelah sendiri. Makanya mohon maaf, kalau ada orang nyakitin kita, jahat sama kita, ngomongin kita di belakang, berperilaku buruk sama kita, biarin aja, nanti capek sendiri. Gak usah kita lawan, tetap sabar. Nanti orang itu bakal capek sendiri. Emang dia jahatin kita gak pakai modal? Pakai modal, modal gondok, modal kesel. Betul gak? Jadi gak usah kita ladenin, jangan, biarkan aja. Lihat Malik bin Dinar, orang Yahudinya jahat luar biasa. Sampai suatu hari ini orang Yahudi kecapean ngeganggu Malik bin Dinar, datang ke rumah Malik bin Dinar. Saya bilang, ya Malik, ada itu kau sabar ta'aliyah. Hei Malik, saya ini nyakitin kamu, tapi kok kamu sabar sama saya? Apa jawabannya Sayyidina Malik? Ini contoh orang yang mengembalikan hidupnya mengikuti Rasulullah. Kata Sayyidina Malik, wahai tetanggaku, aku ingat pesannya Rasulullah. Rasulullah pernah berpesan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang mampu, saya nggak bisa muliain kamu dengan pemberian, tapi dengan saya sabar atas perilakumu lah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah untuk saya memuliakan kamu. Nih, saya tanya, satu dari dua mengamalkan akhlak. Malik bin Dinar sahibul akhlak, orang yang memiliki akhlak yang mulia, sedangkan orang Yahudi ini tidak punya akhlak. Apa kira-kira Allah tidak turunkan hidayah? Apa Allah tidak akan turunkan rahmat? Mereka yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, liman kana yarjullah. Siapa yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridha Allah, Allah yang akan memenuhinya. Allah turunkan rahmat. Orang Yahudi ini sadar hati, dia masuk Islam di tangannya Malik bin Dinar karena akhlaknya Malik bin Dinar. Satu dari dua mengamalkan akhlak. Contoh berikutnya, Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini? Jasanya kita pakai. Coba kalau kita buka Al-Quran, setiap awal surat itu pasti ada basmalah, kecuali surat Taubah. Ini pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak punya tetangga orang Yahudi juga, cuma bedanya Abdullah bin Mubarak kaya raya, tetangganya orang Yahudi miskin. Abdullah bin Mubarak selalu berlaku baik kepada tetangganya. Kalau masak, tetangganya dibagi. Sampai mohon maaf, Abdullah bin Mubarak ini kalau beli baju lebaran untuk anaknya, anak tetangganya dibelikan juga baju lebaran. Suatu hari tetangganya orang Yahudi ini ingin jual rumahnya. Perlu uang karena punya hutang, ingin jual rumahnya. Dan dianjurkan kita kalau mau jual rumah, kita tawarin dulu tetangga kita, mungkin ada yang mau beli, mau memperluas rumahnya. Ini sunnah. Bahkan kalau rumah kita nempel, itu dalam fikih ada namanya haqqus syuf'ah. Hak syuf'ah itu apa? Menawarkan pada tetangga kita untuk membeli rumah kita. Kayak misalkan bapak nih dapat warisan adik kakak, nah, adik mau jual, tawar yang pertama itu dengan kakaknya. Maka orang Yahudi ini nawarkan, saya mau jual rumah saya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak kaget, kamu mau pindah? Iya. Saya perlu uang, saya harus bayar hutang, saya harus jual rumah saya pindah sewa rumah di tempat yang lain. Kata Abdullah bin Mubarak, berapa kamu mau jual? Saya mau jual 1000 dirham. Tunggu sebentar, kata Abdullah bin Mubarak. Masuk dia ke dalam rumah, ngambil uang 1000 dirham, langsung dihampiri orang Yahudi tersebut. Ini uang 1000 dirham untuk kamu, tapi kamu jangan pindah, tetap tinggal di sini sebelah rumah saya. Bayangin coba, baiknya luar biasa. Sama non muslim loh ini. Kita kadang-kadang punya tetangga muslim dulunya dekat, cuman karena ada masalah sedikit aja, kita pernah selek sedikit, itu ada gesekan sedikit, dengar kabar tetangga kita mau pindah, alhamdulillah ya Allah, biar cepat dah pindah ya Allah. Begitu ya. Lihat ini. Makanya mohon maaf Pak Bu, saya sampaikan anak muda, siapa yang ngajarin kita musuh sama tetangga? Siapa yang membimbing kita? Siapa yang ngasih pikiran kita musuhin tetangga? Nabi nggak pernah ngajarin kita begitu. Walaupun
walaupun non muslim. Nggak ada kita diajarkan oleh Nabi berlaku buruk. Lewat berapa bulan ini orang Yahudi ternyata mau jual lagi rumahnya. Cuman malu mau ngomong sama Abdullah bin Mubarak, dia ngomong sama tetangga yang lain, tetanggaku, saya mau jual rumah saya. Kata tetangganya, mau dijual berapa? Saya perlu uang, saya mau jual 2.000 dirham. Kata tetangga yang lain bilang, kok naik 2.000? Baru kemarin berapa bulan mau dijual 1.000. Sekarang kok naiknya 2 kali lipat 2.000? Kata orang Yahudi ini, tunggu dulu sebentar. Saya mau jual rumah saya 2.000. 1.000 pertama harga rumah. 1.000 kedua harga kamu bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak, orang yang baik luar biasa. Kamu gak bakal dapetin tetangga yang lebih baik dari dia. Tetangganya dijual sama dia. Luar biasa ini orang. Sampai ke telinga Abdullah bin Mubarak lagi di pasar. Tetangganya orang Yahudi mau jual rumahnya, lari dari pasar. Dengar kabar, saya dengar kamu mau jual uang kamu, rumah kamu berapa mau dijual? 2.000. Tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumah, ngambil uang 2.000, langsung disampaikan, ini 2.000 untuk kamu. Kamu jangan pernah pindah, jangan pernah jual rumah kamu. Kalau kamu perlu uang berapapun, bilang sama saya. Saya mau tanya, di komplek PCM, perum PCM, ada nggak tetangga yang kayak begini? Sama muslim Pak Bu, sama muslim belum dapetin kita yang begini. Kadang kita tetangga mau pindah, kita nggak tahu keadaannya kenapa. Lebaran kita lewati, puasa kita lewati, masa corona kemarin bagaimana? Mohon maaf Pak Bu, saya baca berita hari ini ada 1 keluarga meninggal dunia di dalam rumah, mati kelaparan semuanya. Tuh di Kalideres kejadian. Walaupun siapa beritanya belum jelas atau bagaimanapun, tapi ini miris loh buat kita. Ya karena mohon maaf, kita itu kadang-kadang hidup masing-masing. Gak mau kenal tetangga kita, gak mau tahu urusan tetangga kita. Pak Bu, di surga juga kita bertetangga. Siapa yang bertetangga dalam kehidupan di dunia baik? Sampai Nabi bilang, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, yang sadar akan datangnya hari kiamat, maka berlaku baiklah kepada tetangga. Bayangkan, jangan kita ikuti jalan yang lain. Makanya insya Allah kalau kita ngamalkan akhlak Nabi, ini satu perum semuanya, orang-orang baik semua, orang-orang mulia semua. Orang-orang yang hatinya mulia. Hidup kita seperti di surga sebelum masuk surga. Ini bukan perum lagi, perum PCM, perum surga insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya saya ajak, ayo pakaikan akhlak Nabi. Ajarkan anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya. Jangan gampang marah. Jangan gampang berprasangka buruk. Jangan jadi orang pendendam, jangan jadi orang pembenci. Dulu ada cucu Nabi namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika datang satu orang yang terkena omongan fitnah, benci dengan Sayyidina Hasan, benci dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan bingung kalau zaman kita sekarang ada orang benci sama keluarga Nabi, sama para habaib. Dari zaman dulu juga udah ada. Fitnah itu sudah disebarkan. Tiba-tiba datang ke Sayyidina Hasan, tanya, kamu yang namanya Hasan? Dijawab oleh Sayyidina Hasan, iya betul, saya Al-Hasan. Orang ini mastiin, kamu yang namanya Al-Hasan bin Ali? Sayyidina Hasan jawab, iya betul, saya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Apa kata orang ini? Kamu dan ayah kamu orang yang paling saya benci. Ini di hadapannya loh. Apa jawabannya Sayyidina Hasan? Orang yang belajar akhlak dari ayahnya, dari kakeknya Rasulullah. Beliau hanya jawab begini, ayah kamu masih ada? Iya, ayah saya masih ada. Kata Sayyidina Hasan, kamu dan ayah kamu orang yang paling saya cintai, kata Sayyidina Hasan. Benci dibalas dengan cinta. Orang ini gak hanya sekedar mengatakan kebencian, wajah Sayyidina Hasan diludahi. Kisah masyhur, wajah Sayyidina Hasan diludahi. Coba kalau ada orang perum sini, dia bilang, saya benci sama kamu, sama ayah kamu, terus diludahi. Kira-kira sama orang perum diapain? Tuh, ngamuk. Ya, betul nggak? Kalau nggak ribut satu komplek, wah teman kita diludahin. Lihat Sayyidina Hasan, orang yang punya akhlak mulia. Dijawab dengan apa Pak Bu? Sayyidina Hasan cuma ambil tangannya sambil diusap
wajahnya dan sambil mengatakan, ini sami'tu an Abi Ali bin Abi Thalib, sungguh saya pernah mendengar dari ayah saya Ali bin Abi Thalib, dari kakek saya Rasulullah pernah bersabda, inna riq muslim syifa, sesungguhnya ludahnya orang muslim itu obat, sambil diusap. Gak marah Pak, gak berselisih, gak ribut, gak mau dibawa dalam keributan. Ini sifat mulia mereka, orang-orang yang punya akhlak. Makanya saya bingung kalau orang-orang kita senang dibawa keributan, senang diadu domba, senang diajak supaya kita berantem cuman karena urusan dunia yang hina, yang fana. Ya mohon maaf saya sebut, karena urusan politik berapa banyak yang berantem cuman karena pemilih pemimpin aja. Yang kemarin ribut tentang pemilu, Masya Allah, yang satu mau milih A, yang satu mau milih B. Sekarang yang A udah jadi presiden, yang B udah jadi menteri. Yang ribut di bawah masih belum selesai. Betul apa salah saya ngomong? Mau sampai kapan kita bawa akhlak seperti itu? Besok-besok kalau ada pemilihan, udah pilih-pilih, selesai, nggak usah ribut. Bapak mau milih A, mau milih B, mau milih C, pilih semau bapak, nggak usah ribut. Siapa yang jadi pemimpin kita harus hormatin, itu tanggung jawab. Itu rasa hormat kita. Selebihnya udah urusan antara mereka dengan Allah, bukan kita ribut. Masya Allah, cuman gara-gara pemimpin jadi berantem. Kadang sampai suami istri berantem cuman gara-gara urusan dunia fahna. Nggak bakal ditanyain di hari kiamat, nggak ada ditanyain di dalam kubur oleh munkar nakir, siapa pemimpin kamu, nggak ditanya. Tapi sampai jangan merusak keadaan kita nih, jangan sampai memecah belah. Ini pesan dari saya, demi Allah saya ngomong dari hati saya Pak Bu. Siapapun besok yang mau dipilih-pilih, nggak usah ribut, nggak usah berselisih. Yang penting adalah kita memperbaiki diri kita di jalan Allah, itu penting. Dalam kubur kita bakal kita pertanggungjawabkan sholat kita, puasa kita, amal kita. Ayo jangan sampai mau dibawa ribut, jangan sampai mau dibawa kebencian. Lihat keluarga Nabi kita Muhammad. Dulu ada satu orang lagi sholat di masjid. Ada orang mau pergi ke pasar, waktu sholat mampir ke masjid. Selesai dari masjid sholat, pergi ke pasar. Sampai di pasar lupa kantong uangnya. Dia pikir-pikir kemana, oh tadi ke masjid, balik lagi dia ke masjid. Di masjid dilihat ada satu orang lagi sholat. Kata dia bilang, oh nggak ada orang dalam masjid kecuali satu orang ini, berarti dia yang ngambil kantong uang saya. Dituduh. Langsung dihampiri, kamu yang lagi sholat, udah batalin sholat kamu, saya mau bicara. Selesai sholat ini salam, nengok ke belakang, nanya ada apa Pak, ini rumahnya Allah, kenapa Bapak teriak? Udah nggak usah banyak bicara, saya kehilangan kantong uang, tidak ada orang dalam masjid kecuali kamu, berarti kamu yang ngambil kantong uang saya. Dituduh. Kata orang ini, ya sudah, ini rumahnya Allah, ayo ikut ke rumah saya Pak. Diajak ke rumahnya. Sampai di depan pintu rumahnya ditanya, mohon maaf Pak, uangnya berapa yang hilang? 1000 dirham. Tunggu sebentar ya. Masuk ke dalam rumah, ngambil uang 1000 dirham, dikasih, nih Pak, uang Bapak 1000 dirham. Sambil bilang, iya begini dong, jangan nyuri, jangan nyolong, jangan maling. Pergilah orang ini ke pasar, belanja di pasar. Selesai belanjaannya, pulang ke rumah. Sampai di depan pintu rumah, istrinya sudah ada di depan pintu rumah. Sambil geleng kepala bilang, Pak, katanya mau belanja ke pasar, kok kantong uangnya ditinggal di rumah. Ternyata apa? Uangnya ketinggalan di... Yang dituduh siapa? Yang dituduh ngambil uangnya siapa? Orang yang lagi sholat dalam masjid. Nangis Pak Bu orang ini, ya Allah kata dia. Ternyata uang saya ketinggalan di rumah. Saya nuduh orang yang sholat di masjid. Lari ambil uang itu, pergi ke masjid. Sampai di masjid dilihat tidak ada orang. Dia ingat, oh tadi saya ke rumahnya. Didatangi rumahnya. Sampai di depan rumah ditanya. Ada orang lewat, Pak ini rumahnya siapa? Kata si bapak yang lewat, emang kamu nggak tahu ini rumahnya siapa? Nggak tahu, emangnya ini rumah siapa? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Fatimah Zahra bint Rasulullah. Ini rumah cicitnya Rasulullah yang namanya Ali Zainal Abidin, datuknya para habaib semuanya. Langsung, ya Allah, dari satu kota Madinah yang saya tuduh cucu Nabi. Abang nggak buruk saya.
Diketuk pintu rumahnya, keluar Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan akhlaknya yang mulia. Ditanya, ada apa lagi Pak? Adakah yang salah dari saya? Orang ini hanya bilang apa? Mohon maaf, saya yang salah. Saya sudah menuduh kamu mencuri uang saya. Saya menuduh kamu mengambil uang saya. Ternyata uang saya tertinggal di rumah. Ini sekarang saya kembalikan uangmu. Apa jawab Sayyidina Ali Zainal Abidin? Saya sudah ikhlas, saya sudah memaafkan, dan uang itu sudah keluar dari kantong saya. Kami keluarga Rasulullah, kalau sudah mengeluarkan sesuatu tidak boleh kembali masuk dalam kantong. Akhlak. Apa enggak berubah? Apa enggak berubah keadaan tadi yang meludahi wajah Sayyidina Hasan? Karena akhlaknya Sayyidina Hasan, apa enggak berubah? Apa enggak dapat hidayah Allah? Makanya saya bilang, kalau kita semua mengamalkan akhlak, demi Allah, orang-orang di sekeliling kita akan berubah. Keadaan akan berubah jadi baik. Perubahan itu kembali pada diri kita. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Mau harap apa? Perubahan dari pemimpin nggak ada. Oh, kalau presidennya dia nanti berubah keadaan. Kata siapa? Mau presidennya siapa? Bensin naik juga Pak. Betul apa salah saya ngomong? Tuh. Mau siapa juga pemimpinnya nggak berubah. Kita yang berubah. Ayo. Kalau kita merubah akhlak kita, insya Allah keadaan juga akan berubah menjadi baik. Terakhir satu cerita Pak Bu, ini kisah nyata. Kalau Bapak Ibu suka mampir ke rumah habaib, ke rumah kiai, suka ada foto 3 habaib jadi lukisan sambil mengangkat tangan seperti ini. Itu diantaranya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Satunya lagi Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Satunya lagi namanya Habib Ali bin Husain Al-Affas. Terkenal pengarang kitab Tajul Aras, tinggalnya dulu di Bungur sampai disebutnya Habib Ali Bungur. Pernah Habib Ali ini bangun malam mau tahajud, baru mau bangun malam maling masuk rumahnya. Habib Ali ngeliatin maling, maling kaget ngeliatin. Lihat nih akhlaknya mereka orang-orang soleh. Langsung Habib Ali bilang begini, kamu mau maling ya? Kaget malingnya. Langsung Habib Ali patahkan lagi, bilang tenang saja, kata Habib Ali. Kalau kamu mau maling, saya juga mau maling, kata Habib Ali. Maling aja gak mau disakitin perasaannya, bayangin coba. Luar biasa ini akhlaknya, belum dapetin kita orang kayak begini. Kata Habib Ali, sini saya anterin. Saya tahu yang punya rumah nyimpen bandanya di mana, saya tahu. Di sini tempat emasnya, tempat uangnya. Ya jelas tahu orang dia yang punya rumah. Itu akhlaknya para habaib, lihat. Sampai diantar, udah ngambil semua barang, sampai maling ini bilang, ayo kita bagi 2. Kata Habib Ali, gak usah, malam ini rezeki buat kamu aja, jatah saya buat kamu semua. Sampai ini maling bingung mau bawa hasil malingnya, bingung. Ini saya bingung mau bawa, kata Habib Ali, ayo bawa pulang. Jangan sampai yang punya rumah keburu bangun. Kata si malingnya bilang, saya bingung Pak, saya mau bawanya gimana, ini banyak. Oh tenang, kata Habib Ali, yang punya rumah punya delman di bawah, saya punya kunci pagernya. Punya kunci pagar, yang punya rumah dia. Bayangkan coba. Sampai dinaikkan semua ke atas delman, sampai pergi dia ke base campnya, ke markas para maling. Sambil bangga ngomong sama bosnya, ada bos maling, kepala malingnya bilang, ada apa nih? Wah, saya malam ini dapat banyak, kata dia. Saya maling banyak, dapat emas, dapat uang, dapat ini, ditunjukkan semua. Wah, bagus nih, banyak. Mohon maaf, sampai delman-delmannya saya malingin. Delmannya juga iya dapat, iya. Coba lihat, dilihat sama kepala maling. Ini kepala maling suka ikut ngaji juga. Jadi dia tahu Pak Bu. Kata kepala maling, ini kayaknya saya kenal nih delman siapa. Kamu nyuri di mana malam ini? Saya nyuri di kampung itu. Wah, jangan-jangan. Coba yuk anterin. Tunjukin rumah siapa yang kamu curi. Diajak ke depan rumahnya, ditunjukin ini rumahnya. Langsung kepala maling geleng kepala bilang, ya ini kamu salah maling, ini rumahnya Habib Ali, kamu maling. Emang kamu ketemu siapa? Ketemu ada orang pakai sorban putih, pakai gamis putih. Ya itu Habib Ali. Itu Habib Alinya. Mbak kata dia maling juga. Sampai apa dibawa semuanya tuh, ayo kita balikin. Ini kepala malingnya suka ngaji. Ayo kita balikin, diketuk pintu rumahnya Habib Ali. Assalamualaikum, Habib Ali keluar. Ya ada apa?
Habib mohon maaf, ini anak buah saya salah ngerampok, rumah Habib dirampok. Kita mau balikin semuanya Habib, delmannya, uangnya, emasnya semua kita mau balikin. Apa kata Habib Ali? Enggak, saya sudah ikhlas. Saya yang nunjukin di mana tempatnya. Saya sudah ikhlas, saya memberinya. Saya nggak mau dia masuk neraka gara-gara maling di rumah saya. Lihat akhlaknya orang soleh seperti itu. Orang soleh, mereka tidak mau orang itu terkena dosa karena dirinya. Itu orang soleh. Kalau orang kita enggak. Orang punya salah mau kita biarin aja, biarin masuk neraka, biarin dah, biar Allah yang balas. Itu kita. Beda sifat kita sama mereka. Makanya yang perlu kita tiru mereka. Saya cuma mengajak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan sama-sama. Ayo kita ikuti mereka Pak Bu, orang-orang soleh. Jangan ngikutin yang lain. Rugi kita ngikutin orang-orang yang gak soleh. Rugi kita kalau kita ngikutin orang-orang yang gak sujud sama Allah, yang ngajarin kita sifat buruk. Ikutilah mereka yang mengajarkan sifat baik. Nih akhlaknya Habib Ali. Apa nggak berubah? Itu maling. Itu maling sadar, taubat, ngaji sama Habib Ali. Karena apa? Karena akhlaknya orang-orang soleh. Saya terakhir hanya berpesan, kalau kita ingin merubah keadaan menjadi baik, orang-orang di sekeliling kita bisa melakukan kebaikan, mari mulai sekarang kita amalkan akhlak Nabi. Insya Allah orang-orang di sekeliling kita akan menjadi orang-orang yang melihat akhlak Nabi berubah menjadi orang yang baik. Mohon maaf, sebagian orang mereka nggak ngaji Quran, sebagian orang mereka nggak ngaji hadis, sebagian orang nggak mau duduk sama kiai sama ulama, tapi yang mereka lihat kita langsung kalau kitanya baik, Islamnya baik. Tapi kalau kitanya nggak baik langsung, oh Islam nggak baik. Padahal kita bukan Islam, kita Muslim. Islam itu agama yang kita anut. Kalau kita buruk akhlak kita, bukan maknanya Islam itu buruk. Islam itu indah, Islam itu mulia, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi karena kita tidak mempraktekkan Islam dalam muslimnya kita, sehingga orang-orang melihat kita seperti itu. Makanya saya ingin mengajak dari maulidnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah rubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.